On the power once more, Jesus Rioff just ahead of Veda Pratama. Casey O'Gorman only up into P9 as things stand, just behind Sullivan Mounts. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa setia dunia balap dan para penggemar gosip panas di pedok, bersiaplah karena berita kali ini lebih ngebut dari motor Moto3 di tikungan terakhir. Ya, kalian nggak salah dengar. Kabar terbaru dari lintasan dunia balap bikin heboh pedok Eropa dan bikin netizen Indonesia mendadak berubah jadi detektif Formula 1. Maksudnya detektif MotoGP. Kali ini gosipnya bukan soal siapa yang jatuh di lap terakhir atau siapa yang lupa rem di tikungan, tapi tentang satu bocah ajaib asal Indonesia yang lagi jadi rebutan dua tim besar di kancah internasional. Dan bukan sembarang bocah, karena dia adalah Veda Ega Pratama, sang pebalap muda yang belakangan bikin banyak kepala tim garuk-garuk helm sambil mikir gimana caranya bisa dapetin nih anak. Nah, kabarnya ada drama seru di balik layar antara Riva Colt Snipers tim yang udah lama digadang-gadang bakal jadi rumah masa depan Veda, dengan Boy Motorsport, tim yang diam-diam kayak ninja malam-malam, katanya udah curi start dan nyulik perhatian Veda duluan. Lah, ini balapan atau sinetron prime time sih? Jadi, ceritanya sementara publik masih sibuk menerka-nerka kemana arah karir sang bocah ajaib, tiba-tiba muncul rumor kalau Boy Motorsport udah ngelangkah lebih dulu, kayak start lebih awal sebelum lampu merah padam. Dan tentu aja, kabar ini langsung bikin pedok gonjang-ganjing, fans geger, dan rival geleng-geleng kepala. Soalnya kita tahu kan, Veda bukan sembarang rider. Bocah ini punya catatan emas di Asian Talent Cup, prestasi ngacir di Junior GP, dan performa yang bikin komentator sampai kehilangan suara. Maka tak heran kalau banyak tim pengen banget ngerekrut dia. Apalagi buat musim depan yang kabarnya bakal jadi pintu gerbangnya ke level dunia. Tapi tunggu dulu, gosip makin rame nih. Karena ada bisik-bisik di belakang pit lane kalau Boy Motorsport udah nyiapin segala strategi kayak agen rahasia buat dapetin tanda tangan Veda. Bahkan katanya mereka udah lobby sana-sini sambil bawa presentasi yang bikin mata tim lain melotot. Wah, seriusan nih? Nah loh, kalau rumor ini bener, berarti kita lagi nonton balapan tak kasat mata antar tim buat dapetin pebalap muda paling hot di Asia Tenggara. Tapi sebelum kita keburu nyalahin siapapun, mending kita ulik satu-satu gimana kisah di balik drama ini bisa muncul, siapa aja yang terlibat, dan apa dampaknya buat masa depan karir Veda. Karena kalau beneran pindah ke Boe, siap-siap aja dunia balap bakal berubah arah kayak tikungan hairpin yang tiba-tiba licin kena oli. Jadi, jangan kemana-mana, pegang helm kalian, kencengin tali sarung tangan, karena kita bakal bahas semua intrik, taktik, dan bumbu gosip yang lebih panas dari knalpot titanium di tengah siang bolong. Oke, pemirsa setia lintasan gosip dunia balap, sekarang kita mundur dulu dikit. Kayak lagi ngerem mendadak di tikungan tajam, buat ngebahas asal-muasal kenapa drama perebutan Veda Ega Pratama ini bisa sepanas sirkuit Mandalika di jam 12 siang tanpa awan. Jadi gini ceritanya. Veda Ega Pratama bukan nama baru di dunia balap, apalagi buat para penggemar MotoGP Junior yang rajin mantengin Asia Talent Cup sampai Junior GP. Anak ini udah kayak anak emas Indonesia di dunia roda 2, usianya muda, skillnya luar biasa, dan mentalnya, kayak veteran yang udah 10 tahun di pedok. Dari kecil, Veda udah nunjukin bakatnya yang ngacir lebih cepat dari rumor seleb di Instagram. Dan performanya makin menanjak sampai akhirnya ngundang banyak mata tim Eropa buat ngelirik. Nah, disinilah mulai muncul satu nama yang sering dikaitin sama masa depan Veda, yaitu Riva Colt Snipers Team. Tim asal Italia yang punya track record bagus ngelatih pebalap muda buat naik kelas ke Moto3. Udah lama banget gosipnya, Veda bakal gabung sama Riva Colt, apalagi setelah beberapa kali doi kedapatan nongol di pedok mereka. Ngobrol-ngobrol sama manajer tim, dan bahkan dapat undangan buat ngerasain atmosfer Eropa bareng mereka. Netizen waktu itu langsung heboh, kayak nonton sinetron episode terakhir. Semua udah yakin banget, wah fix nih Veda bakal ke Riva Colt. Tapi kayak di film action yang plot twistnya muncul 5 menit terakhir, tiba-tiba datanglah Boy Motorsport, tim lain yang juga punya reputasi keren di kancah Junior GP dan Moto3, dengan manuver cepat dan tak terduga. Mereka ini munculnya kayak bayangan di tikungan, tiba-tiba udah nongol di depan.
Katanya udah ngobrol intens sama pihak Veda. Dan bahkan kabarnya udah siapin segala fasilitas dan program pengembangan buat sang bocah ajaib. Lah, Riva Colt yang udah lama siapin red carpet mendadak bengong. Hah? Kok tiba-tiba Boy udah di depan? Nah lo? Rumor makin heboh karena ada kabar kalau Boy udah nyiapin strategi lebih matang. Bahkan ngasih tawaran yang lebih fleksibel buat Veda. Bukan cuma soal kontrak, tapi juga soal jalur karir jangka panjang. Termasuk kemungkinan naik ke level dunia lebih cepat. Gila nggak tuh? Kayak dua cowok rebutan satu cewek di film romcom. Dua-duanya punya niat serius. Dua-duanya udah siap kasih segalanya. Tapi ujungnya, siapa yang dapat? Ya tergantung siapa yang bisa dapetin hatinya duluan. Dan di dunia balap, hati itu artinya bukan cuma kontrak, tapi juga arah karir, kenyamanan tim, dukungan teknis, dan tentu aja chemistry sama para kru. Veda di sisi lain pasti lagi dilema banget. Di satu sisi ada Riva Colt yang udah kayak gebetan lama yang selalu ada dari awal. Di sisi lain ada Boy yang datang dengan gebrakan baru, gaya fresh, dan janji masa depan lebih cerah. Nah, kalau kamu jadi Veda, kamu pilih yang mana? Wih, pusing kan? Tapi tenang pemirsa, drama ini baru mulai. Masih banyak lap tersisa buat kita bahas siapa yang sebenarnya paling berpeluang ngedapetin tanda tangan sang fenomena muda asal Indonesia ini. Nah, pemirsa setia Pedok Gosip, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu sesi ngulik-ngulik di balik layar. Karena kalau gosip belum dibumbui dengan fakta-fakta tersembunyi dan bisikan dari sumber misterius yang suka nongkrong di pit lane sambil ngopi, ya bukan dunia balap namanya. Jadi ceritanya desas-desus soal Boy Motorsport curi start rebut Veda Ega Pratama dari Riva Colt ini pertama kali mencuat bukan dari pengumuman resmi, tapi dari bocoran halus yang awalnya muncul di forum fans MotoGP dan obrolan santai para jurnalis pedok. Ada yang bilang salah satu petinggi Boy ketahuan ngopi bareng manajer Veda di pedok Jerez, lengkap dengan senyum-senyum misterius dan gaya tangan yang kayak lagi bahas kontrak di udara. Dan tentu aja, netizen yang udah ke FBI langsung ngezoom foto, ngitung jumlah cangkir kopi, sampai nebak-nebak dari ekspresi wajah. Wah, ini pasti tanda-tanda ada deal besar nih. Tapi bukan cuma itu, kabarnya Boy Motorsport juga udah mulai nyiapin kursi kosong di line-up musim depan. Bahkan gosipnya mereka udah punya sponsor tambahan yang siap ngedukung proyek bintang muda Asia buat ngebentuk kombinasi tim yang lebih segar. Lalu muncul lagi info dari salah satu sumber yang katanya dekat sama pihak Riva Colt yang mengaku kalau tim Italia itu sempat kaget berat waktu tahu rumor ini. Soalnya mereka ngerasa udah dekat banget sama Veda. Udah kayak nungguin tanggal lamaran, tiba-tiba calon gebetannya dikabarkan lagi jalan bareng tim lain. Waduh, plot twistnya dapat banget. Tapi biar adil, kita juga harus ngelihat dari sisi Boy Motorsport. Tim ini dikenal lincah dan agresif dalam merekrut talenta muda. Mereka punya sejarah ngambil langkah cepat sebelum tim lain keburu sadar nilai dari pebalap yang mereka incar. Dan kalau kita lihat performa Veda di musim ini, yang bukan cuma cepat, tapi juga stabil dan punya insting balap kuat, ya wajar aja kalau Boy langsung gerak tanpa nunggu lampu hijau. Istilahnya daripada ditikung, mending nyalip duluan. Nah, sementara pihak Veda sendiri sampai sekarang masih main aman, belum kasih konfirmasi resmi, tapi ada tanda-tanda halus kalau rumor ini bukan sekedar isapan knalpot. Salah satunya, Veda kedapitan lagi intens latihan bareng kru yang katanya punya hubungan dekat sama lingkungan Boy. Dan bahkan, ada yang ngaku sempat lihat doi di garasi Boy waktu sesi latihan di Eropa. Lah, kalau ini benar, berarti Boy emang udah pasang strategi curi start yang canggih banget. Diam-diam tapi tepat sasaran. Di sisi lain, Riva Colt juga nggak mau kalah. Mereka kabarnya lagi berusaha keras ngerayu Veda dengan program pengembangan eksklusif di Italia. Kayak bilang, jangan lupa siapa yang pertama percaya sama kamu. Waduh, ini udah kayak drama cinta segitiga antara pebalap, tim dan masa depan karirnya. Tapi apapun faktanya, satu hal yang pasti. Veda sekarang lagi jadi properti paling hot di bursa transfer pebalap muda. Dan siapapun yang dapat dia, bisa jadi bakal ngubah peta persaingan di level junior Eropa. Jadi pantengin terus berita ini, karena setiap minggunya selalu aja ada lap baru yang bikin kita semua pengen nyalain replay dan slow motion. Nah, gimana nih guys? Drama di lintasan belum mulai, tapi di balik layar udah panas banget kayak knalpot titanium habis balapan. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama bakal resmi gabung Boy Motorsport? Atau tetap setia sama Riva Colt yang udah lama ngincer dia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena siapa tahu tebakan kalian justru paling akurat. Jangan lupa tekan tombol like biar semangat kita bahas gosip balap makin bubut. Klik juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia balap dan gosip paling hot seantero pedok. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di dunia balap yang cepet belum tentu menang, tapi yang update duluan pasti paling keren.